Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in taba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Dan berkata para pemimpin, ya, seperti yang sudah-sudah, selalu provokatornya adalah pemimpin di kalangan itu, umat di kalangan itu, para pesohor, para tokoh masyarakat yang ada di situ, selalu begitu. Dan di dalam menghadapi Syuaib juga setan menggunakan para tokoh masyarakatnya untuk memprovokasi dan mempengaruhi umat agar tidak ikut terhadap ajaran Nabi Syuaib. Ini pengaruhnya, coba lihat dengar ini. Jadi pengaruhnya al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. La ini taba'tum Syuaiban innakum idzal la khasirun. Kamu dengar aku tak? Kalau kamu nanti ikut Syuaib, rugi kamu. Nggak bisa kaya kamu. Kamu nanti ketinggalan zaman, kamu nanti diajak miskin, kamu nanti macam-macam itu jelas. Jadi dalam kalimat la khasirun itu, idzal la khasirun itu, ya seperti yang sama dengar sekarang lah. Kalau mengikuti kebenaran itu biasanya godaannya apa aja, kalimat-kalimat yang dibuat sampean khawatir, takut, itu apa aja coba. Biasanya apa aja? Apa Bu Tanti? Diajak. Kalau suara-suara miringnya apa Bu? Takut miskin. Kamu nanti gini loh, kamu nanti gini loh. Apa aja itu kira-kira? Yang biasanya begitu, suara itu apa aja? Coba. Sampean yang dengar soalnya. Saya nggak dengar. Sampean yang dengar itu apa aja coba? Hati-hati, itu aliran keras. Oke, hati-hati, itu aliran keras. Terus apa lagi ya? Hati-hati, itu sanadnya tidak nyambung sama Rasulullah. Apa lagi? Pokoknya surat. Kemarin saya baru dengar, Gus. Ya, apa Bu Mesti? Katanya gini, oh kalau Mirama ikut itu nanti dikeluarin dari muslimat. Oh tidak apa-apa, saya senang saya gitu. Oh, kenapa kok berarti sama dianggap tidak muslimat gitu? Oh iya, saya tunggu ada yang ngomong gitu. Saya tunggu kalau memang ada yang ngomong betul, ada yang ngomong, saya dengan senang hati saya gituin. Sama dianggap rugi, Bu Mesti. Nanti dianggap ini. Sungguh Bu Mesti kamu akan rugi. Nah, ini loh kata al-mala'ul ladzina ini loh. Sungguh kamu nanti rugi gitu. Nah, jadi apalagi coba? Tadi Bu Mesti ada yang miris, Gus. Apa? Ada yang miris katanya kalau ikut SMA itu nyantri di SMA beli rokok aja nggak kuat katanya. Jadi benar-benar sampean kalau ikut ngaji di sini itu sampean miskin. Rokok aja nggak mampu beli sampean itu. Saya dibilang ikut aliran sesat. Oh, Pak Jenderal Bakhrul dibilang ikut aliran sesat? Iya, saya dibilang Bahrul sesat. Kalau Pak Kolonel Mukhlisin gimana? Iya, Gus. Ya, pengaruh setan itu memang begitu. Jadi, kalau mendengar gitu ya, kemudian kita sekarang ini dengan kita itu harusnya tersenyum loh, karena gembira. Oh iya, jadi nggak usah masukin di hati. Ayo ada lagi, nggak apa-apa. Kira-kira yang senada dengan itu yang sampean dengar apa? Dibilang kalau di luar negeri, Gus. Dibilang apa Bu dia?
Jadi kalau di sini dibilang ekstremis. Ekstrim. Siapa yang dibilang fanatik tadi? Bu Tanti dibilang fanatik, guys. Oh, dibilang fanatik. Fanatik terhadap suami. Fanatik dalam agama katanya. Loh, kalau fanatik itu artinya mereka itu nggak ngerti. Arti fanatik itu sebenarnya apa dalam bahasa Inggris itu? Fanatik itu kan dia sebenarnya fanatik itu lebih kepada apa ya? Bagus ya, fanatik itu bagus. Setia total gitu loh kan berarti bagus. Kalau fanatik terhadap satu suami kan boleh, ya kan? Nah, masa kepada suami harus fanatik lah. Kepada masakan istri harus fanatik lah. Fanatik itu bagus. Iya, buat Pak Jo itu masakan paling enak di dunia ya masakannya Mbak Sundari. Itu namanya fanatik terhadap Mbak Sundari. Ya enggak apa-apalah, sah-sah saja. Kok siapa bilang rugi? Gimana? Buat Pak Burman sekarang ya, ya Mbak Lili gitu loh, fanatik berarti. Gitu loh. Jadi apa Pak Dol? Katanya itu, masa dia sendiri yang bagus, lain-lainnya itu salah. Oh, jadi katanya itu sok paling benar, sok paling bagus. Lah, mereka karena belum ngaji di sini. Coba ikut ngaji di sini. Lah nggak kuat karena disalah-salahin terus. Iya kan? Ayo, sampean coba ngaji bareng saya. Nggak pernah dibenerin. Iya kan? Ya Pak Mukhlisinnya. Ya kan? Ngaji sama saya itu dikoreksi terus. Karena Quran isinya fanatik itu. Lah iya. Padahal di sini tuh malah bukan kok katakan umumnya di luaran sana katanya kalau ngaji sama SPMA itu yang diajak merasa paling benar. Aduh, lah coba kalau ikut ngaji beneran. Banyak yang keluar itu karena apa? Di situ kok disalah-salahin terus. Berarti kan beda itu. Di sini tuh malah diajak muhasabah terus, merasa belum cukup, merasa belum baik, diajak gitu terus di sini. Sampai kadang itu capek, apa sih nggak ada baiknya belas. Nah, Bu Aida dari Pegunungan Okus, apa suaranya Bu Aida? Halo, Pak Jirot, Bu Aida, apa didengar suaranya kayak ini? Izin Gus, ada lagi Gus satu, akan dikucilkan dari masyarakat Gus. Oh, ini tadi yang kemarin, ayat yang kemarin Pak Jirot. Lanukhrijannakum. Ayat yang kemarin, ayat berapa kemarin? 88 ya? Kamu akan kami keluarkan. Ternyata persis Bu Tanti tadi sudah dapat. Kemudian Pak Jirot, Bu Tanti di Bali loh ya. Bu Tanti di Bali, di Tabanan. Pak Jirot di Oku Selatan. Wow itu. Nah kok suaranya sama? Kamu akan kami kucilkan. Kamu akan kami keluarkan. Lah ini Nabi Syu'aib ini sudah sekitar 3.000-4.000 tahun yang lalu. Kok suaranya sama? Ayo. Udah ketemu? Ya, jadi ini membuat kita harusnya bersyukur, malah bahagia. Kenapa? Ya ternyata ya podo wae. Setan itu ya kuno loh ya. Kalimat yang dipakai, cara, strategi, orang yang diajak berkolaborasi untuk melakukan penentangan terhadap kebenaran, ya itu saja. Siapa? Al-Mala'u. Siapa mereka? Istakbaru. Gitu loh. Jadi mereka itu seolah-olah saling berwasiat. Mereka seolah-olah saling apa? Ada kok ayatnya itu dalam Al-Quran itu. Apakah mereka saling berwasiat antar generasi? Gitu. Seolah-olah mereka saling berwasiat. Jadi kalimat sama. La ini taba'tum syu'aiban la innakum idzal la khasirun. Kan tadi yang di ayat 88 diancam la nukhrijannakum, kamu sungguh akan kami keluarkan gitu. Kami usir, kami diskriminasi, kamu enggak tak masukkan grup. Sangat diancam dikeluarkan dari grup. Gini loh dulur, kemarin sudah kita bahas ya. Kalau kita diancam-ancam manusia, lalu mundur karena takut ancaman manusia, kita itu rugi. Kenapa?
Karena kemudian kita berhadapan dengan Allah. Nah, kalau kita berhadapan dengan Allah, nggak bisa minta tolong manusia. Tapi kalau kita tetap maju terus, meskipun diancam-ancam kayak gitu, maka kita paling banter berhadapan dengan manusia. Kita masih bisa minta tolong sama Allah. Gitu. Jadi don't worry, be happy. Nah, kata Allah, la tahzan wa la takhaf. Jangan sedih dan jangan takut. Kalau kalimat saya kemarin tak ajak, don't minder, don't mundur. Apa? Jangan minder, jangan mundur. Ayo bismillah wes. Selama kita berdasarkan pada Quran dan hadis yang sahih, maka sudah bismillah. Sambil terus jangan merasa paling benar. Kita harus selalu muhasabah, sering introspeksi. Insya Allah ketika kita berada di jalan yang benar itu, wes maju terus, pantang mundur. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Sedino maleping sewu, mencolo putra, mencolo putri, aku ora bakal kesamaran. Maburo kaya dene manuk beranjang kawat. Melayu kaya dene ula tapak angin, aku ora bakal mundur sak pecah. Loh, gitu loh. Itu Pak Burman nggak ngerti itu bahasa apa tadi itu. Itu bahasa Selandia Baru itu Pak Burman. Itu sesanti kalau sudah maju gitu loh. Ya. Ya, jadi itu. Maka kemudian dengan penentangan itu faqadat humur rajfatu fasbahu fi darihim jasimin. Jadi karena penentangan itu akhirnya ancaman yang Allah sampaikan lewat nabinya terjadi benar. Mereka kan misalnya kalau sebelumnya ada yang digulung dengan banjir karena mungkin di dekat pantai, nggak merasa kalau yang di dekat gunung ada apa? Kami kan dekat gunung, nggak akan ada banjir gitu. Padahal Allah punya mekanisme lain untuk menghukum. Ada tanah longsor. Di tanah yang datar, mereka merasa nggak ada apa-apa. Dikasih nih ar-rajfatu. Apa? Gempa yang dahsyat plus likuifaksi. Kan gitu. Ada yang di daerah yang biasa, dataran hamparan biasa, dikasih apa? Angin taufan. Jadi ada satu kaum di masa Nabi terdahulu, itu jadi negeri itu dihancurkan dengan cara apa? Dibawa terbang oleh angin. Dibawa terbang oleh angin, tidak kembali ke negeri itu. Maka ar-rajfatu yang dalam ayat 91 ini, fa'asbahu fi darihim jasimin. Mereka ujuk-ujuk saja sudah bergelimpangan dalam reruntuhan gempa itu. Bahkan alladzina kadzabu syu'aiban ka'allam yaghnau fiha. Mereka bahkan seolah-olah negeri itu tidak pernah didiami, saking hancur leburnya, resik, buyar, nggak ada apa-apanya. Dan itu buat Allah mudah loh, dulur, mudah sekali. Iya, jadi bagaimana Allah membuat bencana itu mudah sekali. Hanya sepersekian detik untuk menghancurkan seluruh negeri itu mudah sekali buat Allah. Makanya manusia sombong itu tidak pantas belas. Sampai hari ini negara paling canggih itulah Amerika Serikat. Sampai hari ini mulai dari badai Katrina, badai itu kan saking ngerinya kan dikasih nama-nama perempuan. Badai Katrina, kemudian badai Elino. Pokoknya dikasih nama indah untuk menyembunyikan kengeriannya. Gitu. Sampai mereka menyebutnya sebagai God's finger. Jadi seperti jari-jari Tuhan yang mencerabut segalanya. Dan kecanggihan mereka sampai hari ini tidak bisa mencegah itu tidak bisa. Paling mereka bisa sekarang itu menduga kira-kira akan terjadi badai. Gitu. Mencegah untuk agar badai nggak terjadi nggak bisa. Nggak bisa. Mereka sekarang malah justru bagaimana membuat badai sebagai senjata pemusnah massal. Mencegah gempa tidak bisa.
Mana mereka sekarang mau membuat gempa buatan gitu loh. Mencegah banjir enggak bisa, malah mereka bikin tsunami buatan. Jadi malah menghancurkan diri. Sehingga sekali lagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu tidak kunjung belajar dari pelajaran masa lalu. Bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Kalau di ayat tadi di atas, orang-orang pemimpin itu memperingatkan para pengikut Nabi Syuaib dengan mengatakan, kamu nanti kalau ikut Syuaib rugi loh. Ternyata fakta yang terjadi sebaliknya. Ketika ar-rajfatu menimpa mereka, maka alladzina kadzdzabu Syuaiban kanu humul khasirun. Justru orang yang mendustakan Syuaib lah yang kemudian rugi. Ruginya double. Kenapa? Ya rugi dunia karena hancur lebur mereka, rugi akhirat karena menghadapi tuntutan ancaman siksa. Ya, Dulur. Jadi di sana letak sudut pandang yang berbeda antara manusia dan Allah itu. Gitu. Sudut pandang yang berbeda itu. Maka fatawalla anhum, maka berpalinglah Syuaib dari mereka. Wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum, sambil berpaling dari hancur kaum yang sudah hancur lebur itu, nangis sebenarnya. Ini pakai sambil berpaling, kan sudah aku peringatkan sama kalian toh, wahai umatku. Sudah aku sampaikan juga risalah Rabbi, Tuhanku. Sudah aku nasihati kamu agar taat sama Allah, jangan nantang-nantang Allah. Sudah loh kamu tak nasihati itu. Kamu kok masih nantang, fakaifa asa ala qaumin kafirin. Maka gimana aku nggak sedih melihat itu. Orang-orang yang kafir itu. Jadi para nabi, para rasul itu dulur, itu raufur rahim dulur. Orang yang sangat penuh kasih sayang. Anitun harisun alaikum. Mereka sangat memikirkan kalian, umatnya itu. Ya, jadi bahkan kepada yang kafirin tadi itu loh. Itu Rasulullah itu sangat sayang sebenarnya. Sangat mendamba agar mereka bisa benar, bisa selamat. Cuma ya itu kalau orang Jawa bilang kecipir merambat koro, sing dipikir ora rumongso. Jadi betapa Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya itu sangat mendamba, sangat memikirkan kasih sayang terhadap umatnya. Cuma umatnya yang tidak mau. Jadi bahkan ketika sudah dihancurkan seperti itu pun, Nabi Syuaib mengatakan, itu, fakaifa asa ala qaumin kafirin. Maka bagaimana aku bersedih atas orang-orang kafir itu. Aku sebenarnya nggak tega, tapi kalian yang kayak gitu itu gimana terusan gitu. Jadi ketidaktegaan para nabi, para rasul itu didasarkan pada bukti dan fakta bahwa sebelumnya sudah ngasih tahu gitu, sudah ngasih tahu tentang bahaya kalau nantang Allah. Tapi umat itu kan itu loh. Coba dibuka ya di surat At-Taubah ayat 124 ya. Surat At-Taubah 128 ya nggak salah. Atau ayat 128 ya. Monggo ayat 128 sampai nggih. Sampai 129. Tadi yang belum baca, monggo gantian artinya. At-Taubah ayat 128 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Yang ke-129. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah
Muhammad. Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars sehingga sana yang agung. Sadaqallahul azim. Nah, kan jelas ya. Jadi di situ jelas. Jadi laqad sungguh telah ja'akum datang kepada kalian rasulun. Rasul itu sudah datang min anfusikum dari kalangan kalian sendiri loh ya. Nah, kemarin sudah dibahas kan bahwa umat itu mereka dari kalangan sampean sendiri, dari bahasa yang sampean kenal, orang yang sampean kenal. Tidak mungkin dia bohong, tapi begitu sangat memikirkan. Azizun alaihi ma'anitun harisun alaikum. Dia itu sangat memikirkan, berharap keimanan agar kalian beriman, bukan untuk kepentingan beliau, tapi untuk kepentingan umat sendiri biar selamat gitu loh. Nemen oleh mikir itu, mikir banget. Iya, sampai nggak memikirkan. Sampai Rasulullah Muhammad SAW kan pada saat wafat kan yang dipanggil ummati itu saking nggak tega ninggalkan umat dengan serangan Dajjal yang nyaris tak terbendung itu loh. Ya selamat tak kalian itu gitu loh. Iya, saya masih ingat Nabi Muhtar itu kalau pas ngasih nasihat kami dan dibandingkan dengan fakta serangan Dajjal yang hampir tak terbendung itu sampai gini. Ingin sekali kalian itu, aku punya kantong yang bau besar gitu, saya tak masukkan ke dalam kantong itu, lalu tak bawa kemana-mana. Tak bawa kemana-mana untuk bersama-sama berlindung kepada Allah dari serangan Dajjal ini. Saking khawatirnya, gitu loh. Maka Nabi Syuaib juga begitu. Dan sangat raufur rahim, sangat sayang. Gitu. Cuma umat ya itu tadi, seringkali tidak berhasil melawan setan. Iya, sama. Sebutan mereka, penentangan mereka itu akhirnya sama karena setan yang hidup itu sama. Jadi mereka itu seolah-olah saling pesan memesan. Coba dibuka di surat Az-Zariyat ayat 53. Az-Zariyat ayat 53. Oh, gantian, siapa yang belum? Surat Az-Zariyat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Shadaqallahul Nah, adzim. itu. Jadi pas loh, seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi antar generasi itu loh, apakah mereka saling berpesan toh? Kok sama? Bentuk penentangannya, caranya, siapa yang dipakai, ucapannya, bentuk hinaannya sama wis. Kalau para nabi, para rasul dihina dengan gendeng gila, kejinan, sesat, zalim, macam-macam kayak gitu. Nggak berilmu, gitu kan? Nah, itu nggak pantas. Itu. Nah, kok sampai hari ini, sampai kepada para penerus nabi rasul sama. Nah, itu yang terjadi. Makanya, ayo di ayat ini kita kembali menjadikan peringatan Nabi Syuaib tadi sebagai warning untuk kita agar kita tidak terjerumus di lubang yang sama. Dengan cara apa? Ya ayo, sudah ikuti. Kalau kita benar dan merasa bahwa yang disampaikan ini tidak sesuai nafsu, tapi itu benar, ayo justru kita berdomani. Kalaupun ada tantangan berat di depan, baik internal maupun eksternal, dari dalam diri maupun dari luar, ya bismillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fangsurna ya Allah, fangsurna ya. Gitu ya. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, sampaikan silakan. Silakan. Ada? Oke, wonten guys. Ya, udah.
Di awal tadi banyak alasan, guys. Di antaranya nanti akan kamu usir, nanti akan kamu keluarkan, dan sebagainya. Nah, kebanyakan ini yang kita alami itu kan tidak menyampaikan langsung kepada kita, guys. Nah, gimana caranya agar orang-orang yang tidak senang ini akhirnya jadi senang kepada kita, guys? Matur suwun. Ya, jadi dulu ada 3 orang ya. Abu Jahal, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Itu bukan hanya tidak senang, tapi memerangi, bukan hanya verbal, tapi fisik juga. Bukan hanya kata-kata, tapi sikap dan perbuatan. Permusuhan terhadap Rasulullah dan para pengikutnya itu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Sama seperti surat At-Taubah tadi. Begitu sayang, bahkan kepada orang kafir pun sayang Rasulullah itu. Mendoakan, sehingga Rasulullah mendoakan mereka. Allahumma izzatal adal Islam. Ya Allah, perkuatlah Islam ini. Ya ada rajulani. Dengan 2 orang itu atau 3 orang itu. Siapa? Ya Abu Jahal, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Lalu sama Allah, doa itu memang tidak hanya dengan doa, tapi juga dengan sikap yang selalu baik terhadap orang yang berbuat buruk. Menampilkan tetap dengan keramah tamahan, dengan bahkan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Alhamdulillah, dari 3 orang yang diharapkan masuk Islam itu dikabulkan Allah 2. Khalid bin Walid yang kemudian menjadi panglima perang yang tak terkalahkan. Panglima perang Islam. Padahal dulu ketika Khalid bin Walid jadi panglima perang kaum kafir, dialah yang mengalahkan Nabi Muhammad dan pasukannya di Uhud. Sementara Umar bin Khattab, apalagi Umar bin Khattab ini di periode Mekah itu luar biasa. Pasti ada orang masuk Islam, dihajar habis-habisan sama dia. Hidupnya cuma nyari Rasulullah untuk dibunuh. Tapi ketika Allah membalikkan hatinya, dengan ikhtiar Rasulullah, dengan doa yang tanpa henti, dengan sikap yang luar biasa baik, dibalik hatinya menjadi singa Allah yang paling ditakuti kaum kafir. Bahkan setan pun minggir kalau ada Umar bin Khattab lewat. Jadi di situ kita bagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai ahsin man sa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Kalau Al-Quran mengajarkan kita, ahsin kama ahsanallahu ilaika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kepada samamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Loh, kita ini punya dosa banyak sama Allah, sering melanggar juga, tapi Allah tetap memberi kita rezeki, kesehatan, tetap membuka peluang ampunan jika kita bertobat, tetap membuka peluang hidayah jika kita berusaha meraihnya. Nah, maka kita husnudzon kepada orang-orang yang jelek pada kita itu harus tetap husnudzon. Husnudzon kepada Allah, bahwa suatu saat dia dibukakan hatinya, gitulah. Nah, ini yang sering miss dari kita. Seringkali kita itu kalau ada orang yang sudah mencaci maki kita, mendiskriminasi kita, bawaannya benci gitu. Padahal kebencian kita itu, kemarahan kita itu malah membuat dia semakin tinggi dinding penghalangnya. Itulah. Jadi suro diro joyo diningrat lebur dining pangastuti, lah gitulah. Jadi itu sudah ajaran Rasulullah. Makanya Pak Guru Mukhtar ngajarin kita di SPMA ini kan melatih diri mengetahui musuh gaib setan. Itu kan ketika melihat ada anak kecil kejegur sumur, jangan dilempari batu, tapi tolong dia. Anak orang salah, sesat, dosa, memusuhi kita. Itu karena dia tercegur sumur. Ya ulurkan bantuan lah, beri nasihat. Atau rumah terbakar, jangan disiram bensin, siram air. Orang yang salah, dosa, sesat, marah-marah sama kita, ya jangan malah dimarahi balik lah, itu disiram bensin. Berikan senyum, nasihat yang baik, bil mau'izatil hasanah. Atau kalau memang benar-benar dia sudah dicengkram setan, seperti burung kecil dicengkram kucing, jangan burungnya dorotol, tapi apa? Kucingnya pukul biar lepas, burungnya bebas. Manusia apapun kondisinya, seperti tadi Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, itu dicengkram setan. Sehingga Rasulullah kemudian bagaimana memukul setannya? Ya minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma izzata Islam, kan gitu.
Berikanlah kekuatan Islam ini dengan dua orang ini. Berikan hidayah Allah. Ketika Rasulullah ke negeri Taif, lalu dilempari batu. Rasulullah sudah didatangi malaikat Jibril, Pak Jo. Datangi itu. Wahai ya Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk taat kepadamu. Jika engkau perintahkan aku untuk membalikkan bukit itu ke negeri itu, akan aku balikkan sekarang. Tapi apa jawab Rasulullah? Jangan. Allahumma mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku itu. Mereka tidak tahu melakukan itu, karena tidak tahu ya Allah. Padahal Rasulullah berdarah-darah itu kepalanya. Kita ini belum sampai pernah berdarah-darah. Apalagi seperti yang disampaikan Pak Jo. Suara-suara itu pun hanya mendengar dari orang lain. Jauh dari penderitaan yang diterima Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah sedemikian pun membalasnya dengan doa. Membalasnya dengan penuh kasih sayang, dengan sikap yang baik. Kita sudah banyak contoh. Hari ini kita belajar dari Nabi Syu'aib. Dan kita banyak dapat kisah. Ini kan masih maulid nih. Banyak kan orang maulid itu malah hanya bicara tentang lagu-lagu, hanya tentang telur. Sampai kemarin di Gorontalo atau mana itu rebutan teloran teman-teman. Tidak mengambil manfaat sebenarnya hadirnya Rasulullah itu untuk apa? Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Bukan untuk rebutan telurnya, bukan untuk lagu-lagunya, bukan untuk keindahan dekorasinya. Saya ngisi maulid kemarin. Besok insya Allah juga akan ngisi maulid di Tabanan. Kemarin ngisi maulid di Grogol Caleg dan Pasar. Tapi ayo saya selalu ajak gitu, muhasabah lah. Kita ini memperingati maulid ini dalam rangka apa? Dalam rangka muhasabah. Sudah sejauh apa, sedalam apa, kita sedekat apa terhadap teladan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah itu bukan hanya dengan lagu-lagu, dengan Rasulullah tidak terlalu suka dengan itu. Rasulullah suka kalau sunnahnya diikuti. Satu diantaranya adalah ketika menghadapi treatment atau threat dari masyarakat, orang yang tidak suka. Satu diantaranya itu. Makanya Pak Guru Mukhtar ngajarin kita untuk mengikuti Rasulullah Muhammad SAW itu dengan cara itu tadi. Doakan, ya Allah, itu bangsaku manusia digondol setan. Nggak sadar ya Allah. Tolong lepaskan dari gangguan setan, dari cengkeraman setan supaya dia sadar dan dapat hidayah. Gitulah. Itu. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga sehat dan berbarokah. Hari Selasa penuh asa. Ayo tetap semangat mencari karunia Allah untuk dunia sampai akhirat. Jika Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fi lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i wal muslimin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانك تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله من قد استغفرك واتوب اليك اللهم ادفعنا البلاء والوباء وبدل الحسن من الجن والشيطان اللهم تعالى نبوة برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيدك وقتل الامطار ربنا ما نفقت بنا ما شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم فاطر السماوات والعالم الغيب والشهادة رب كل من واشهد ان لا اله اعوذ بالله من شر البلاء والوباء وترك الشقاء والسر والله شهادة اللهم افرغ لنا الصبر والثبت بيننا وسلم ربنا اجعلنا مسلمين لك ومغفرتنا متى مسلم تغفر ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولوالدتي ولذريتنا ولنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.